Beginilah kondisi kamar kos yang ditempati Vivi beserta keluarganya. Di ruangan seluas 3,5 kali 3,5 meter inilah sang ibu kerap mengingat anaknya yang telah tiada. Vivi juga kini telah berjuang untuk melunasi biaya kamar kos yang ditempati. 2 bulan terakhir, ia harus menunggak pembayaran sewa kos sebesar Rp400.000 sebulan karena ketiadaan biaya. Selain itu, suami Vivi juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ya begini karena mau juga dia sudah takdirnya. Dan ini lagi kasihan ibu kosku, makasih lagi keringanan ini, kalau dibilang makasih keringanan, gitu bayar juga. Tapi alhamdulillah saya beruntung sekali punya ibu kos begini. Sudah berapa bulan tidak bayar kamar kos ini, Bu? Sudah 2 bulan. Bagaimana sebenarnya memang kondisi tak sendiri? Memang Bapak tidak bekerja atau seperti apa, Bu? Mau berapa kondisi tidak begini kasih keluarga juga tidak, saya tuh tidak mau juga repot kayak keluarganya suami. Ungkapan belangsungkawa dan semangat juang datang dari para tetangga. Peristiwa yang menimpa Vivi hingga pemilik kos tidak mempermasalahkan tunggakan biaya kos. Iya, secara kita punya hati nurani, Pak, saya tidak membangkang juga seperti para santri baru sama kosnya dulu. Saya bilang sama dia untuk makan dulu sehari-hari dek, itu saja, Pak. Karena kita ini kalau untuk sebagai manusiawi kita harus membantu sesama, Pak. Sekalipun kurang menunggak rumah kosnya, kamar kosnya sama saya, Pak. Iya. Sudah berapa lama, Bu? 2 bulan, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, Bu, 1 bulan berapa, Bu? Kalau saya terserah itu, Pak, kalau kamar yang lain saya kasih itu 500, tapi ini saya kasih 400 ya, Pak. Iya. Saya tidak samakan yang mereka yang ada pekerjaannya, karena ini kasihan suaminya, kadang kerja, kadang tidak, Pak, baru anaknya berapa. Meski sedih, kini Vivi ikhlas melepas kepergian sang buah hati yang baru 7 bulan dirawatnya. Rama Pratama, Kompas TV.